إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istiqamah. Istiqamah yang artinya kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Istiqamah yang artinya kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, yang artinya istiqamah ini adalah terus-menerus kita meniti jalan yang senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang kita senantiasa berada di jalan tersebut. Jadi istiqamah yang menjadi pembahasan kita adalah istiqamah yang berarti semua hal yang meliputi apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita berpegang teguh dengannya, mengamalkannya, dan bukan sebagai amalan musiman, bukan sebagai amalan per pekan, bukan. Akan tetapi kita minta kepada Allah dengan istiqamah ini, dalam pembahasan ini, kita terus-menerus berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Sampai kapan? Sampai mati. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Istiqamahlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Dan siapa yang bertobat bersama engkau, la tatghaw, jangan engkau melampaui batas, jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mengetahui apa yang kalian amalkan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan yang namanya istiqamah adalah maknanya berpegang teguh dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan perintah-perintah kita laksanakan, yang berkaitan dengan larangan-larangan kita menjauh. Baik itu perkara tersebut tercantum dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita memperhatikan itu semua dalam rangka istiqamah sampai kematian menjemput kita.
Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, menganjurkan kepada orang-orang yang beriman supaya senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka kalian ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikut terhadap jalan-jalan yang bercabang. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kalian akan menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan itulah apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila senantiasa berada dan mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya yang lurus. Dalam satu hadis yang senantiasa menjadi pembahasan bagi siapa yang membahas tentang istiqamah, sahabat yang mulia Sufyan Ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Katakanlah kepadaku di dalam perkara Islam ini satu perkataan yang saya tidak bertanya tentang hal tersebut siapapun juga selain engkau dan sesudah engkau. Jadi para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hajat-hajat mereka yang berkaitan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim sangatlah bermanfaat. Dan setiap kebaikan pasti ditanyakan oleh para sahabat. Kalau tidak Rasulullah menjelaskan tanpa pertanyaan, kalau tidak maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kebaikan pasti ditanya oleh para sahabat. Sehingga ketika Imam Malik rahimahullah marah kepada orang yang bertanya kepadanya tentang satu perkara, yang perkara tersebut dikatakan oleh Imam Malik adalah perkara yang jelek, Imam Malik mengatakan pertanyaan tersebut tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihi. Karena apabila hal tersebut adalah hal yang baik, niscaya para sahabat akan mendahulukan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebanyak 13 ataupun 12 pertanyaan dari para sahabat diabadikan oleh Al-Qur'an. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yas'alunaka. Karena mereka bertanya untuk mengetahui, dan setelah mengetahui mereka amalkan apa yang mereka ketahui. Beda dengan pertanyaannya orang-orang musyrikin. Beda dengan pertanyaannya orang-orang Yahudi, mereka ketika bertanya ingin berusaha menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika bertanya pertanyaannya tidak ada manfaatnya.
Sufyan ini bertanya kepada Rasulullah tentang hal yang dengannya dia hanya bisa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Qul amantu billahi fastaqim." Katakanlah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelahnya fastaqim, engkau istiqamah di atas keimanan tersebut. Sehingga ketika keimanan yang ia yakini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala berada dalam hatinya, kemudian nampak dalam amal perbuatannya, nampak dalam perkataan-perkataannya, maka kemudian istiqamah di dalam keimanan tersebut sampai kematian menjemputnya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian ada beberapa hal yang dengannya bisa menjadikan seseorang lebih istiqamah di dalam agama yang mulia ini. Yang pertama adalah berusaha untuk memperbaiki hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di tubuh ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini dalam keadaan baik, dalam keadaan saleh, dalam keadaan beriman, maka semua yang ada dalam tubuh tersebut dalam keadaan baik juga. Wa idza fasad, apabila segumpal daging tersebut dalam keadaan rusak, maka seluruh tubuh tersebut akan menunjukkan kerusakan yang ada dalam segumpal daging tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ala wa hiyal qalb." Itulah kalbu dan hati seseorang. Jadi apabila hati ini menjadi hati yang beriman, hati yang saleh, maka akan nampak dalam amal perbuatan seseorang. Sebaliknya, apabila dalam hati seseorang kefasikan, kekufuran, kemunafikan, maka akan nampak dalam amal perbuatan seseorang. Sehingga dalam pembahasan ini, ketika seseorang berupaya untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia isi hatinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia isi hatinya dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila di dalam hati seseorang berisi tauhid yang benar, pengagungan kepada Allah, iman kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak dalam amalan tubuh seseorang. Lisannya tidaklah berkata kecuali dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya tidaklah ia langkahkan kakinya, tidaklah ia gerakkan tangannya, tidaklah ia julurkan hartanya, kecuali di dalam hal-hal yang di dalam hatinya ia isi pengagungan kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau ketika membahas tentang hadis ini, beliau mengatakan asal dari istiqamah seseorang adalah istiqamatul qalbi ala tauhid. Istiqamahnya hati seseorang di atas tauhid. Di atas ketika dia benar-benar mengatakan Rabbuna Allah, Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seorang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya rabbuna Allah, Rabb kami Allah, apakah hanya berkata tidak? Akan tetapi apa yang ia ucapkan telah tertanam dalam hatinya, rabbuna Allah. Setiap apa yang ada pada dirinya kebaikan, maka itu datangnya dari rabbuna Allah. Setiap ada yang pada dirinya ketika dirinya selamat dari keburukan, kejelekan, maka itu datangnya dari rabbuna Allah yang telah mengatur kita, menjaga kita, menciptakan kita, dan mengatur semua hajat kita. Sehingga ketika kita bersyukur, bersyukurnya hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersyukur, ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, surat Al-Ahqaf ayat 13. Beliau mengatakan bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi. Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, mereka tidak pernah menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa berada di atas tauhid, senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau pun mengatakan, "Famata istaqama al-qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkul alaihi wal i'rad amma siwa istiqamatil jawarih kulluha ala ta'atih." Beliau mengatakan, apabila hati senantiasa istiqamah terhadap ma'rifatullah, mengenal Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, merasakan kewibawaannya Allah, dia cinta kepada Allah, tunduk patuh terhadap keinginan Allah, berharap hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersandar hatinya hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan istaqamatil jawarih kulluha ala ta'atih, maka pasti anggota badan seluruhnya akan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila hatinya diisi dengan amalan-amalan hati yang besar. Hatinya benar-benar Rabbuna Allah, maka seluruh anggota tubuhnya tidaklah melakukan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Telinganya tidaklah dia gunakan kecuali terhadap apa yang dicintai oleh Allah. Matanya tidaklah ia tujukan kecuali terhadap hal-hal yang dengannya Allah Rabbuna ridha terhadap apa yang ia pandang. Dan semua anggota badannya tidaklah ia lakukan kecuali taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal qalba huwa malikul a'dha, maka sesungguhnya hati, kalbu, adalah raja dari anggota badan. Wahia junuduh, dan anggota badan adalah tentara-tentara dari raja tersebut. Fa idza istaqama al-malik, apabila raja itu berada di jalan Allah, tunduk kepada Allah, istaqamat junuduh wa ra'ayah, maka tentara dan rakyatnya dalam keadaan senantiasa takut juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan fa innahu yang berkaitan dengan lisan nanti lain. Jadi yang berkaitan dengan perkara yang pertama dengannya seseorang istiqamah adalah menjaga amalan hati. Dia isi hatinya dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara seseorang untuk berupaya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjaga lisannya
dari perkara-perkara yang batil, menjaga lisannya dari pembahasan-pembahasan yang tidak ada manfaat untuk dirinya, lebih-lebih yang di dalamnya ada kebatilan dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala murka dan tidak ridha terhadap pelakunya. Dalam hadis Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi yang kita bahas tadi, dalam riwayat lain Sufyan ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasim bihi." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku dengan satu perkara, satu hal yang dengannya saya berpegang teguh dengan hal tersebut. Saya akan memegangnya dengan pegangan yang sangat kuat. Kabarkanlah kepadaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Qul rabbiyallahu tsumma istaqim." Katakanlah, Rabbiyallah, Rabbu adalah Allah, tsumma istaqim, dan kemudian engkau istiqamah di dalam pengamalan terhadap Rabbiyallah. Rabbiyallah ini pengamalan terhadap keimanan kepada Allah. Rabbiyallah ini pengamalan terhadap bagaimana kita mentauhidkan Allah secara rububiyah. Tauhid Rabbiyallah artinya kita tidaklah beribadah kecuali kepada Allah, dan kita pun berupaya mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Kemudian Rasulullah katakan, "Tsumastaqim." Kemudian engkau istiqamah di dalam pengamalan Rabbiyallah. Kemudian Sufyan berkata, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya." Wahai Rasulullah, perkara apa yang paling engkau takutkan kepadaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya. Rasulullah memegang lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia, yang dengannya apabila dia lalaikan perkara tersebut dia tidak bisa istiqamah di dalam pengamalan Rabbiyallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julurkan lidahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini lisan. Apabila lisan tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dijaga, maka seseorang akan jauh dari istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis lain riwayat Ibnu Majah bersumber dari sahabat Uqbah ibn Amir. Uqbah ibn Amir ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Bagaimana cara selamat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amsik 'alaika lisan." Engkau jaga lisan kamu. Wal yasa'ka baituka, dan jadikanlah rumahmu adalah rumah yang luas. Wabki 'ala khati'atik, dan menangislah terhadap kesalahan-kesalahan yang engkau lakukan. Dan tentu kesalahan-kesalahan yang ditangisi ini bukan ketika menangisnya di hadapan orang ataupun di tengah keramaian, akan tetapi ketika seseorang berkhalwat dengan Allah, berbuat dengan Allah, tidak mengetahui apa yang dia lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, kemudian dia menangis terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Di dalam hadis Uqbah ini, ketika seorang ingin selamat, maka hendaklah dia menjaga lisan. Tidaklah berkata kecuali terhadap hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan ini adalah yang anggota badan yang sangat berpengaruh bagi keselamatan. Dan anggota badan yang sangat berpengaruh juga terhadap kesusahan dan kesengsaraan seorang hamba. Ini lisan.
Sehingga ketika ada seorang saleh, dia ketika dia menyembelih seekor kambing, dia berkata kepada orang-orang yang sekitarnya, apakah kalian mengetahui bagian tubuh mana yang paling membantu seorang untuk bertakwa? Dia pegang lidah dari kambing ini, lidah. Dan bagian tubuh mana yang akan menjadikan seseorang ini akan binasa, maka dia pun mengambil lidah juga. Jadi lidah ini bisa menjadikan seorang bertakwa kepada Allah, istiqamah di jalan Allah, bahkan bisa menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Apabila anak manusia bertemu dengan pagi hari, maka seluruh anggota tubuh manusia tersebut akan tukaffirul lisan. Mereka memberikan pernyataan kepada lisan. Mereka pun tukafir, artinya mereka tunduk patuh terhadap lisan. Maka anggota badan ini berkata kepada lisan. Jadi apabila ini kabarnya dari Rasulullah dan ini adalah sesuatu yang sahih, kita harus mengatakan apa? Ini benar, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anggota badan berkata, "Ittaqillaha fina." Bertakwalah kepada engkau, kepada Allah terhadap kami. Wahai lisan, takutlah engkau kepada Allah ketika mengurusi kami ini. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami ini tergantung engkau. Jadi seluruh anggota badan menyerang lisan. Wahai lisan, wahai lidah, kami ini tergantung dari engkau. Sehingga bertakwalah kepada kami, bertakwalah kepada Allah ketika menghadapi kami. Fa in istaqamta istaqamna. Apabila engkau ini istiqamah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, maka kami pun semua anggota badan ini akan istiqamah. Wa in wajadta wajadna. Apabila engkau berkelok-kelok dan menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, maka kami pun anggota badan yang lain akan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Hadis hasan, bisa dijadikan hujjah. Jadi anggota badan semuanya menyerahkan nasib mereka kepada lisan dan meminta lidah ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 45, Allah Subhanahu wa taala sebutkan penghuni api neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menjadikan kalian ini masuk ke dalam api neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami ini tidaklah termasuk dari orang-orang yang menunaikan salat. Walam nakum nut'imul miskin. Dan kami tidaklah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khadi'in. Dan kami termasuk dari orang-orang yang berbicara yang berkaitan dengan kebatilan. Baik yang berkaitan dengan orang-orang ataupun yang berkaitan dengan agama Allah, maka orang-orang tersebut berbicara dengan pembicaraan yang batil sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam api neraka Saqar. Ada dulu hati, memperbaiki hati. Yang kedua, menjaga lisan. Dan termasuk sekarang yang berkaitan dengan pembahasan menjaga lisan, tentu tulisan kita, terutama yang berkaitan dengan medsos. Karena tulisan ini mewakili lisan seseorang. Bahkan bisa jadi akan lebih dihafal oleh orang dan akan membekas pada diri seseorang.
ketika memberikan komentar, ketika memberikan pernyataan, atau ketika membuat tulisan kemudian dia bawakan di medsos, maka ini pun termasuk dari pembahasan kita supaya kita tidaklah melakukan itu semua kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga adalah menuntut ilmu syar'i, menghadiri majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini tentu yang majelis yang dibahas di dalam Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, dibahas di dalamnya tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dibahas di dalamnya cinta kepada Rasulullah dan hakikat cinta kepada Rasulullah, berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibahas itu semua yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, maka akan menjadikan perisai yang sangat kuat dari seseorang atau untuk seseorang ketika menghadapi badai syubhat dan syahwat yang sangat besar di dalam kehidupan ini sampai kematian menjemput diri. Sehingga dengan seseorang singgah di taman-taman surga, menghadiri majelis ilmu, kemudian di majelis ilmu hatinya menjadi tenang, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, para malaikat pun ikut menghadiri majelis ilmu. Di dalamnya diingatkan tentang kampung halaman kita kelak yang kita pasti mudik ke kampung halaman tersebut, yakni kampung akhirat. Maka dengannya kita akan berusaha untuk memprioritaskan hidup kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada badai subhat, ada badai syahwat, maka yang mampu meredakan itu semua adalah apa yang terkandung dalam Al-Quran dan apa yang terkandung dalam As-Sunnah yang kita tidak dapat kecuali dalam majelis ilmu. Ketika hati ini condong untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Quran ada pembahasan yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan adab yang sangat pedih. Ketika hati kita condong terhadap harta, terhadap dunia, terhadap jabatan, maka kita pun ingat bahwasanya semua yang dimiliki oleh seseorang, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Semua yang dimiliki oleh seseorang itu akan habis. Semua yang ada di tangan seseorang itu akan habis. Kalau tidak yang dia miliki habis dengan dia menggunakan, kalau tidak dia akan meninggalkan apa yang dia miliki dengan kematian yang menjemputnya. Adapun yang di sisi Allah baru kekal selama-lamanya. Pembahasan ini ada dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, sehingga hati seseorang akan menjadi lebih tenang. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang fitnah harta. Ketika Qarun dengan harta yang berlimpah melewati manusia dengan pakaian yang mewah, dengan dia memiliki pengawal yang luar biasa, maka orang-orang yang mereka condong terhadap dunia dan mereka menginginkan dunia mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hadzin 'azim. Seandainya kami memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Karena Qarun ini adalah orang yang bahagia, orang yang sukses. Karena apa? Hartanya banyak. Maka wa qala alladziina utul ilma, maka orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala,
orang-orang yang mempersenjatai diri mereka dengan ilmu, mereka mengatakan, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Celakalah kalian wahai orang-orang yang menginginkan dunia, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidaklah melakukan itu semua kecuali orang-orang yang sabar. Jadi dalam surat Al-Qasas ayat 79 dan 80 Allah sebutkan tentang dua orang yang ketika menghadapi fitnah syahwat yang berupa harta. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu tidak selamat. Mereka tergoda dengan harta tersebut. Akan tetapi orang-orang yang mereka memiliki ilmu, maka mereka selamat dengan mencela apa yang telah dikatakan oleh orang-orang yang menginginkan dunia. Begitu juga ketika seseorang menghadapi fitnah syubhat. Kalau tadi syahwat, yang berikutnya adalah syubhat. Syubhat itu kerancuan dalam pengamalan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan syubhat ini lebih tajam dan lebih berbahaya daripada syahwat. Karena orang yang di dalam syahwat, mereka ketika berada dalam syahwat, mereka merasa diri mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Akan tetapi orang yang dalam syubhat, ketika mereka ada di dalam syubhat, kerancuan, walaupun mereka jauh dari jalan Allah, mereka merasa mereka dalam kebaikan dan mereka merasa di atas kebenaran. Ketika fitnah Khawarij melanda kaum muslimin di zamannya Ali radhiyallahu anhu dan mereka berpusat di satu tempat yang namanya Harura. Sebelum Ali radhiyallahu anhu akan menghabisi mereka, jumlah mereka sekitar 10.000. Sekitar 10.000. Maka sebelum Ali radhiyallahu anhu menghabisi mereka, karena Ali sudah mengancam, kalian kalau melakukan kerusakan di muka bumi kami habisi. Jangan kira kami dalam peperangan dengan Muawiyah kami lemah terhadap kalian. Maka Ali radhiyallahu anhu mengirim siapa? Abdullah ibn Abbas, salah seorang ulama besar dari kalangan sahabat. Datang kepada orang Khawarij ini, datang kepada mereka, menanyakan apa kerancuan yang ada di kepala-kepala mereka. Kemudian oleh ahli tafsir yang besar ini dibenahi apa yang ada di kepala mereka. Sehingga lebih dari setengah orang Khawarij ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, turun gunung meninggalkan tempat mereka, sehingga mereka selamat dari pedangnya para sahabat dan pedangnya Ali dan para sahabat-sahabat yang lain. Karena setelahnya dibantai oleh Ali bin Abi Thalib karena mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Selamat. Dengan apa? Dengan ilmu. Begitu juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan bahwasanya salah seorang ulama yang bernama Abdul Qadir Al-Jilani, ulama besar yang sebagian orang hulu kepada ulama ini, dan beliau pun berlepas diri dari kehuluan dan berlebih-lebihannya mereka kepada beliau. Disebutkan ketika beliau melakukan perjalanan di satu tempat, ini disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika melakukan perjalanan satu tempat, maka tiba-tiba beliau mendapati ada singgasana yang sangat besar di hadapan beliau. Singgasana yang sangat besar. Dan singgasana ini tidak menempel di tanah. Kemudian keluar dari singgasana tersebut satu sosok. Kemudian berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk."
qad asqattu 'anka al-fara'id wa abahtu laka al-maharim kullaha. Wahai Abdul Qadir, saya ini Rabb kamu. Saya telah menghilangkan beban dari diri engkau, kewajiban-kewajiban, dan saya telah menghalalkan untuk engkau perkara-perkara yang haram seluruhnya. Maka Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah mengatakan, "Ikhsa' adu Allah, binasalah engkau wahai musuh Allah." Maka suara yang tadinya ada di hadapan dan sehingga sana yang sangat besar di hadapan Abdul Qadir Al-Jilani langsung hilang dari hadapan Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian beliau yang bersuara ini berkata lagi kepada Abdul Qadir Al-Jilani, "Wa qad aghwaytu bi hadhihi al-fi'la 70 siddiqan." Sungguh saya telah menyesatkan orang-orang yang mereka adalah orang-orang saleh, 70 orang-orang saleh dengan perbuatan ini. Mereka terpedaya dengan apa yang telah mereka dengar. Maka dikatakan kepada Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana kau mengetahui bahwasanya itu adalah yang akan menyesatkan engkau? Maka dengan ilmu yang dimiliki oleh beliau bisa membedakan. Yang datang kepadanya bukanlah Allah, tetapi iblis. Dia tidak berani berkata kepada Abdul Qadir Al-Jilani, "Allah," tidak berani mengatakan "Allah." Dan kemudian Abdul Qadir Al-Jilani pun mengatakan, orang yang lebih saleh dari saya apabila saya itu termasuk orang yang saleh, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak mendapatkan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihalalkan semuanya, tidak. Akan tapi kok saya dapat menunjukkan bahwasanya ini adalah suatu hal yang dengannya seseorang bisa tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Maka ini dengan cara bagaimana? Dengan ilmu yang dimiliki oleh seorang yang alim. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.